Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya M1 Ngoprek. Kali ini ada Xiaomi Redmi 3. Kita akan melihat tampilannya seperti apa. Seperti itu ya. Dan itu touchscreen-nya tidak bisa disentuh ya. Di sini saya hanya akan melakukan penggantian pada touchscreen-nya saja ya. Apakah bisa? Silahkan disimak video ini hingga selesai ya. Di sini kalau saya coba perhatikan LCD-nya LCD pernah ganti ya. Jadi bukan LCD original bawaan handphonenya. Dan itu pun sepertinya baterainya bekas kempung ya. Jadi sepertinya ngedorong casing, bahkan ngedorong LCD yang bisa mengakibatkan handphonenya retak. Oke, kita langsung akan membongkar saja seperti apa tampilan dalam mesinnya. Dan seperti ini ya, ini Redmi 3S kalau nggak salah yang ada feature free-nya ya. Untuk mempersingkat waktu, durasi saya percepat karena disitu hanya untuk pembongkaran baut-bautnya saja ya. Untuk melepaskan baterainya seperti itu ya kawan-kawan. Lalu kemudian itu fleksibel LCD-nya kita kupas, kita buka untuk memudahkan nanti saat kita melakukan melepas LCD. Itu tombol on off, dan ini adalah fleksibel touchscreen ya. Oke, semuanya kita lepaskan ya. Lalu kita angkat dulu mesinnya. Ada fleksibel yang tersambung ke jalur PCB bawah, itu dilepas, berikut antenanya. Dan ini adalah fleksibel touchscreen-nya ya. Oke, langsung saja ya kita melepaskan LCD touchscreen-nya dari frame-nya. Untuk melepaskannya saya menggunakan Mika ya, Mika bekas touchscreen dari Advan, dibantu dengan cairan minyak kayu putih agar lem-lemnya lunak. Di sini saya tidak menggunakan blower karena ini lemnya bukan lem bawaan ya, jadi lemnya sudah lem dari servis, lem LCD seperti biasa, jadi tidak akan lunak jika dipanasi menggunakan blower. Jadi saya hanya menggunakan minyak kayu putih serta Mika seperti itu ya. Dan perlu diketahui ini ngebongkarnya cukup repot ya, karena lemnya itu sangat luber kemana-mana. Dan itu bisa diperhatikan ada yang tertinggal frame LCD ya, frame yang nyambung ke LCD-nya sampai lepas. Nah itu. Dan ini LCD-nya LCD KW ya. Jadi apakah bisa nanti LCD KW kita lakukan penggantian touchscreen pada touchscreen-nya saja. Dan sebelum kita menuju ke langkah berikutnya, saya akan mencoba LCD-nya terlebih dahulu ya. Apakah LCD-nya terjadi masalah setelah saat tadi kita melepasnya. Oke, seperti ini ya. Jadi disambungkan fleksibel on off-nya, lalu fleksibel LCD serta baterainya kita sambungkan, dan kita akan mengetahui dengan cara menekan tombol power. Oke, dan seperti itu ya tampilannya. Dan di situ terlihat sepertinya ada cahaya di bagian pinggirnya ya, karena tadi ada bagian yang tertinggal, jadi cahayanya keluar.
Namun sampai di sini LCD masih aman ya. Masih layak untuk dipakai. Oke, ini durasi saya persingkat ya. Jadi untuk memisahkan LCD dari touchscreen ini ada alatnya sendiri, ada alatnya khusus. Pernah saya share di video sebelumnya ya. Bisa dilihat, bisa di flashback ulang. Dan seperti ini hasilnya setelah kita pisahkan antara LCD dan touchscreennya ya. Lalu kita akan membersihkan sisa lem yang masih menempel pada LCD. Ini namanya lem oka ya, lem oka kering. Seperti itu saya melakukan membersihkan lem oka dari LCD ya, menggunakan tusuk lidi, diputar-putar searah jarum jam ya. Dan ini perlu kesabaran serta kehati-hatian, karena LCD ini sifatnya sensitif. Terlalu tekan bisa menyebabkan LCD-nya, gambarnya bisa rusak, atau bagian kaca depannya itu bisa retak atau pecah. Jadi pelan-pelan saja, seperti itu. Lalu kemudian kita bersihkan lagi menggunakan tisu ya, agar sisa-sisa lemnya itu terbuang dengan sempurna. Proses ini memerlukan beberapa saat ya. Oke, dan ini sudah saya siapkan touchscreen-nya ya, touchscreen Redmi 3. Dan saya tidak menggunakan lem oka ya, lem oka kering maupun lem oka basah. Saya hanya akan menggunakan double tip. Jadi kita tempelkan menggunakan double tip. Saya pikir cara ini lebih aman ya, tanpa ada resiko. Itu ada segelnya, coba saya lepaskan dulu segelnya. Jadi itu di bagian pinggir yang saya cutter itu nanti yang akan kita tempelkan double tipnya ya. Jadi untuk merekatkan antara LCD dan touchscreen. Jadi yang akan merekat hanya ke bagian sisinya saja, di bagian pinggirnya saja. Dan seperti itu cara saya melakukannya ya. Dan cara ini sering saya lakukan ya. Dan apabila terjadi kerusakan pada touchscreennya saja, lalu kemudian kita hanya tinggal merepair touchscreennya saja. Jadi tanpa harus kita mengganti satu set. Oke, dan jika dirasa sudah cukup, jika dirasa LCD-nya sudah bersih, lalu double tipnya kita kupas ya. Kita akan siap untuk menyatukan antara LCD serta touchscreen-nya. Itu plastik penutupnya sudah saya buka ya. Dan di sini jangan sampai terbalik ya menutupnya. Untuk memasangkannya caranya seperti ini aja. Jadi memasangkan LCD, menyatukan LCD dan touchscreen-nya sama ketika saya menempelkan anti gores ya. Jadi karena ini nempelnya ini tidak permanen ya, jadi ketika nanti ada kesalahan masih bisa kita angkat pasang lagi. Jadi seumpama kurang geser, kurang ke kanan atau ke kiri, kita masih bisa mengangkatnya lagi, kemudian menempelkannya lagi. Seperti itu. Lalu saya akan coba
mengetesnya terlebih dulu ya, sebelum kita akan melanjutkan kepada tahap pengeleman. Dan ini mesinnya sudah mulai kita pasang ya. Di situ ada fleksibel yang menyambung ke mesin bawah bagian charger. Antenanya belum saya pasang dulu ya, karena di sini hanya untuk mengetes apakah touchscreen-nya nanti bisa berfungsi dengan baik atau tidak ya. Oke, handphone sudah hidup ya, jadi akan kita tunggu beberapa saat sampai dia tampil ke menu. Lalu kita akan mengetes fungsi dari touchscreen-nya, apakah nanti bisa bekerja touchscreen-nya. Dan itu tampilannya terlihat jelas ya. Oke, alhamdulillah ya, touchscreen-nya sudah bisa bekerja dengan baik. Dan ini hanya tinggal menuju ke langkah berikutnya, yaitu kita tinggal menglem LCD dan touchscreen-nya. Berikut kita merapikan mesin semuanya ya, merakitnya. Dan baik kawan-kawan, saya pikir cukup video kali ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.